Ketua Umum HIPMI, alhamdulillah Ketua Umum HIPMI yang menjabat 4,5 tahun dan banyak meninggalkan karya, itu tidak mengatakan saya mengatakan lebih, tapi boleh dicek lah. Di Kementerian BKPM, karena bahasa Inggris saya tidak sefase orang lain yang baik, di underestimate juga. Presiden sampai mengatakan heran, punya menteri investasi tidak bisa bahasa Inggris. Tapi kemudian kan kita bisa meninggalkan legasinya. Habis itu saya kemudian menjadi dilantik tanggal 19 Agustus 2024 jadi Menteri SDM. Banyak juga orang bertanya waktu itu, bisa nggak? 2 hari kemudian ikut Munas Golkar. Nah tadi kalau Prof mengatakan bahwa ini dari mana? Apakah ada tangan ajaib atau apa? Oh saya mendaftar biasa aja Prof. Anda mendaftar? Saya mendaftar. Bukan ada yang bantu taruh di situ? Enggak, saya mendaftar. Karena dalam cerita di masyarakat yang berkembang, analisis yang kita baca, di situ ada tangan Presiden Jokowi di situ yang mengatur itu semua. Saya mendaftar sebagai kandidat calon ketua umum Golkar sebagaimana yang diperintahkan dan disyaratkan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan kriteria syarat daripada panitia. Setelah Erlangga mundurkan diri. Setelah Erlangga mundur diri. Dan di situ saya katakan untuk semua maju. Saya tidak pernah meminta untuk aklamasi. Bahkan di beberapa tokoh-tokoh lain, katakanlah seperti sahabat saya, abang saya, Bambang Susatyo, saya katakan abang maju. Kita kompetisi aja. Bagaimana bisa meyakinkan mereka sehingga mereka legowo sekali? Itu kan tokoh-tokoh yang juga sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Saya tidak meyakinkan mereka khusus. Bahkan saya katakan memaju aja siapapun yang jadi ketua umum, kita saling menghormati, kita sama-sama berkontribusi untuk membesarkan Partai Golkar. Bagi saya, kalau siapa yang jadi ketua umum, saya akan membantu. Kita harus gentle dong. Kita harus jadi laki-laki yang sesungguhnya. Karena saya diperbiasakan dalam tradisi demokrasi di HIPMI, itu bertanding untuk bersanding. Jadi mohon maaf, sangatlah tidak tepat kalau dikatakan bahwa kita menjadi ketua umum itu karena ditaruh-taruh. Kita ikut kompetisi, tapi waktu itu kan nggak ada. Tetapi kemudian kalau ada yang membantu kita, udah pastilah Allah pasti menggerakkan hati orang-orang yang baik untuk membantu kita. Tak lama setelah Anda diangkat sebagai ketua Golkar, ada satu kegiatan penting di Golkar. Kita dengarkan ada statement seperti ini dari Pak Bahlil di depan panggung yang kemudian menjadi ramai sekali. Kita dengar sebentar. Jadi kita harus lebih paten lagi. Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main di barang ini. Ini, waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu. Jadi statementnya tadi, Pak Bahlil, ini Raja Jawa loh. Nah, Jangan main-main ini. Siapa Raja Jawa itu, Pak Bahlil? anonim aja itu Anonim sebenarnya. Itu saya membayangkan bahwa di dalam prinsip yang saya pelajari, ada 4 kriteria yang nggak boleh dilawan. Oleh siapapun. Di Indonesia? Di Indonesia. Bahkan dalam berbagai teori-teori kepemimpinan, yang diajarkan pada saat saya training itu agak gila dikit sih. Yang pertama, jangan lawan orang yang berkuasa. Yang kedua, jangan lawan orang yang punya ekonomi bagus. Di samping dia punya ekonomi bagus, punya kecerdasan, punya kepemimpinan. Yang ketiga, jangan melawan orang yang mempunyai jaringan.